Di era digital sekarang, Artificial Intelligence atau AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, berkarya, bahkan menghasilkan uang. Mulai dari konten YouTube, desain digital seperti Canva, hingga penulisan artikel, sekarang semuanya bisa dibantu oleh AI. Tapi tahu gak, kalau Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, mereka juga mengawasi uang yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan ini loh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Musab Sewal Ikhwan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis aspek pajak penghasilan atas monetisasi konten dan karya berbasis AI di Indonesia. Seperti yang kita tahu, sekarang di Indonesia semakin banyak individu yang mendapatkan penghasilan dari monetisasi konten digital berbasis AI. Contohnya, seperti konten kreator yang menggunakan AI untuk video, desainer yang menjual karya AI-nya di marketplace. Tapi sayangnya, masih banyak yang belum memahami kewajiban pajaknya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu AI generatif. AI generatif merupakan teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, musik, hingga video. Ketika hasil dari AI tersebut menghasilkan uang, maka hal itu disebut monetisasi. Dan secara perpajakan, penghasilan tersebut termasuk dalam objek pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, merupakan objek pajak. Artinya, penghasilan dari AI juga termasuk dalam kategori yang dikenakan pajak. Selanjutnya, penghasilan dari AI dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, sebagai pekerjaan bebas, misalnya jasa penulisan artikel atau desain penggunaan AI. Kedua, sebagai usaha atau bisnis digital, seperti menjual karya AI atau membuka jasa berbasis AI secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, dalam kondisi tertentu dapat dikategorikan sebagai royalti jika berkaitan dengan hak cipta. Contoh kasus sederhana, misalnya ada seorang konten kreator bernama Rizky. Rizky memanfaatkan AI generatif untuk membuat konten digital. Ia menggunakan AI untuk menulis skrip video, membuat voiceover, dan membantu editing konten. Konten tersebut kemudian diunggah ke YouTube dan dimonetisasi melalui AdSense. Selain itu, Rizky juga membuat desain digital berbasis AI yang dijual di marketplace. Contohnya seperti Etsy atau Shutterstock atau marketplace internasional lainnya. Dari aktivitas tersebut, Rizky memperoleh penghasilan sekitar 10 juta rupiah per bulan dari YouTube dan 5 juta rupiah per bulan dari penjualan desain. Sehingga total penghasilan Rizky adalah sekitar 15 juta rupiah per bulan atau sekitar 180 juta rupiah per tahun. Kasus ini cukup relevan dengan kondisi saat ini, di mana banyak orang yang mulai memanfaatkan AI untuk menghasilkan uang secara digital. Seperti yang telah dijelaskan tadi, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima seseorang merupakan objek pajak. Artinya, seluruh penghasilan Rizky dari YouTube dan penjualan desain AI termasuk penghasilan yang dikenakan pajak. Dalam hal ini, Rizky termasuk sebagai subjek pajak orang pribadi karena ia memperoleh penghasilan dari aktivitas digitalnya. Selanjutnya, karena total penghasilan Rizky dalam 1 tahun mencapai 180 juta rupiah, maka jumlah tersebut sudah melebihi batas penghasilan tidak kena pajak, yaitu sekitar 54 juta rupiah per tahun. Dengan demikian, Rizky memiliki beberapa kewajiban perpajakan, yaitu pertama, mendaftarkan diri dan memiliki NPWP. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah pajak yang terhutang. Yang ketiga, membayar pajak sesuai ketentuan. Dan yang keempat, laporkan penghasilan melalui SPT tahunan. Selain itu, karena penghasilannya berasal dari aktivitas yang dilakukan secara mandiri, maka penghasilan tersebut dapat dikategorikan sebagai pekerjaan bebas atau usaha digital.
Oleh karena itu, Rizky dapat memilih skema pajak yang sesuai, seperti pajak progresif atau PPh final UMKM tergantung pada kondisi usahanya. Diketahui, total penghasilan Rizky adalah 15 juta rupiah per bulan atau 180 juta rupiah dalam 1 tahun. Jika menggunakan skema pajak umum atau progresif, maka penghasilan tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak, yaitu sebesar 54 juta rupiah per tahun. Sehingga penghasilan kena pajak Rizky adalah 180 juta dikurangi 54 juta, yaitu sebesar 126 juta rupiah. Untuk lapisan pertama, tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 5%. Maka, estimasi pajak yang harus dibayar sekitar 5% dari 126 juta, yaitu sebesar 6,3 juta rupiah per tahun. Namun, Rizky juga memiliki alternatif lain, yaitu menggunakan skema PPh final UMKM. Dalam skema ini, pajak dihitung langsung dari omset, dengan tarif sebesar 0,5%. Sehingga, jika dihitung 0,5% dari 180 juta rupiah, maka pajak yang harus dibayar hanya sekitar 900 ribu rupiah per tahun. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa skema UMKM lebih ringan dibandingkan pajak progresif. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan skema ini harus memenuhi syarat sebagai pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kita bahas risiko jika tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika Rizky tidak melaporkan atau tidak membayar pajak, maka akan timbul beberapa risiko. Pertama, risiko sanksi administrasi seperti denda dan bunga atas pajak yang tidak dibayarkan. Kedua, adanya kemungkinan dilakukan pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak, terutama jika terdapat ketidaksesuaian antara penghasilan dan laporan. Tiga, dengan semakin berkembangnya sistem digital, pemerintah juga memiliki kemampuan untuk melacak transaksi keuangan, termasuk yang berasal dari platform luar, seperti YouTube atau marketplace global. Selain itu, ketidakpatuhan pajak juga dapat berdampak pada reputasi dan keberlanjutan usaha Rizky di masa depan, terutama jika ingin mengembangkan bisnis secara legal dan profesional. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha digital untuk memahami bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk menghindari beberapa risiko tersebut, seorang konten kreator perlu menerapkan strategi kepatuhan perpajakan yang tepat. Langkah pertama adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Hal ini menjadi dasar untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara resmi. Kemudian langkah yang kedua, seorang konten kreator perlu mencatat seluruh penghasilannya secara rapi, baik yang berasal dari YouTube maupun dari penjualan desain AI di marketplace. Dan langkah yang ketiga, memilih skema pajak yang paling sesuai. Jika usahanya memenuhi syarat sebagai UMKM, maka kita dapat menggunakan PPh final 0,5% agar beban pajaknya lebih ringan. Langkah yang keempat, melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, serta melaporkan melalui SPT tahunan dengan jujur dan lengkap. Selain itu, seorang konten kreator juga dapat memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pencatatan keuangan digital untuk membantu mengelola penghasilan dan kewajiban pajaknya. Dengan strategi ini, seorang konten kreator tidak hanya terhindar dari sanksi, tapi juga dapat menjalankan usahanya secara lebih profesional dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, perkembangan AI generatif telah membuka banyak peluang baru dalam menghasilkan pendapatan di area digital. Melalui contoh kasus tadi, kita dapat melihat bahwa penghasilan dari monetisasi konten AI, baik dari YouTube maupun penjualan karya digital, masuk dalam objek pajak penghasilan di Indonesia. Setiap individu yang memperoleh penghasilan, termasuk dari aktivitas digital, tetap memiliki kewajiban untuk membayar
dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemilihan skema pajak yang tepat, seperti PPh final UMKM, dapat membantu meringankan beban pajak, sekaligus mempermudah proses kepatuhan perpajakan. Teknologi boleh terus berkembang, AI boleh semakin canggih, tapi tanggung jawab kita sebagai wajib pajak tetap tidak berubah. Penghasilan dari konten, desain, maupun karya berbasis AI tetap merupakan bagian dari objek pajak penghasilan di Indonesia. Artinya, setiap rupiah yang kita hasilkan tidak hanya menjadi keuntungan pribadi, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung pembangunan negara. Menjadi kreator di era AI bukan hanya tentang siapa yang paling cepat menghasilkan uang, tetapi siapa yang paling siap menjalankan usahanya secara legal, transparan, dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, kesuksesan yang sesungguhnya bukan hanya dilihat dari besar penghasilan, tetapi juga dari bagaimana kita menjalankannya dengan benar.